Baik dokter, selain saat kita bercermin dokter, biasanya kita sadar bahwa punya Hmm, gigi berlubang itu kan ketika muncul rasa sakit dokter. Nah pertanyaannya apakah betul. gigi berlubang ini selalu disertai rasa sakit? Oke, kalau misalnya kita mau membicarakan tentang apakah gigi berlubang itu selalu sakit atau tidak, ya, saya kasih gambaran simpel dulu. Seperti ini. Saya akan jelaskan anatomi dari gigi itu dulu ya. Gigi itu terdiri dari tiga lapisan. Enamel yang paling atas, yang berwarna putih, yang biasanya kita sikat setiap hari tuh, yang kita bersihkan. Yang kedua itu adalah lapisan kedua itu berwarna sedikit kekuning-kuningan. Itu adalah lapisan dentin. Di mana itu sudah mulai ada ujung-ujung serabut saraf. Dan yang ketiga, yang lapisan paling dalam itu adalah rongga sarafnya atau yang biasa kita sebut dengan ruang pulpa. Nah, apabila kalau misalnya sakit gigi itu baru mencapai enamel atau email saja, biasanya pasien itu nggak sakit. Biasa pasien itu menyepelekan kayak oh ya udahlah ada gigi berlubang tapi nggak sakit ya udahlah. Nah, perlu diingat lubang pada gigi ya itu pilihannya cuma dua, antara dia ukurannya tetap segitu atau makin besar. Lubang pada gigi itu tidak bisa menutup dengan sendirinya gitu. Jadi itu sebabnya ada lubang sekecil apapun lebih baik langsung ditangani seperti itu. Nah, kalau lubang pada baru sampai lapisan enamel atau email itu nggak sakit. Tapi kalau misalkan sudah masuk ke dalam lapisan dentin, ya, yang lapisan yang ada di bawahnya, yang sedikit ada serabut-serabut saraf, itu biasanya sudah mulai sakit. Misalkan kita makan asam atau misalkan kita minum minuman yang dingin atau terlalu panas, itu biasanya mulai ngilu. Tapi ngilunya hanya sesaat aja. Jadi begitu kita selesai minum, kita selesai makan, ngilunya hilang. Makanya ketika di fase ini, ketika lubang sudah sampai dentin, pasien pun terkadang masih kayak, oh ya udahlah, nggak apa-apa, kan sakitnya cuma sementara doang. Nah, biasanya kalau pasien tetap membiarkan juga, lubangnya itu akan semakin dalam, dan nanti akhirnya bisa masuk ke dalam yang saya bilang tadi, lapisan yang paling dalam, yang ke ruang pulpa atau ruang saraf. Dimana kalau sakit gigi sudah sampai ke ruang pulpa, ya, gigi itu tidak bisa langsung ditambal. Oh dok, ini sakit banget ditambal aja. Nggak bisa. Karena lubang gigi itu kan yang saya bilang tadi, itu mengandung ada bakteri. Nah, bakterinya itu sudah masuk dalam ruang saraf. Kalau misalnya kita langsung menambalkan saja, percuma, infeksinya akan tetap berlanjut. Nanti suatu saat, itu seperti bom waktu. Bisa aja giginya suatu saat itu bengkak. Itu sebabnya kalau misalnya lubang gigi sudah masuk ke rongga saraf, di mana itu biasanya pasien tuh udah sampai nggak bisa tidur, udah nyut-nyut, biasa terjadi waktu malam hari, ya kan? Biasa tuh pasien suka bilang, aduh dok, mending sakit hati dok daripada sakit gigi gitu kan. Iya. Nah ini itu contoh lubang gigi yang sudah sampai ke rongga saraf. Apakah bisa langsung ditambal? Tidak bisa. Itu harus dirawat saraf dulu. Jadi ruang sarafnya itu dibersihkan dulu. Saluran akar giginya itu dibersihkan dulu karena bakterinya sudah masuk ke dalam. Seperti itu. Dibersihkan, diberikan obat yang bersifat antibakteri untuk membunuh bakterinya. Setelah itu baru dikasih bahan pengisi, lalu baru ditambal. Seperti itu. Jadi prosesnya itu panjang gitu. Dari lubang gigi yang dari tidak sakit sama sekali sampai yang sakit banget seperti itu. Baiklah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.